Welcome YouTube in our channel Brilliant Trading System. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan minggu-minggu ini banyak yang terkena stop loss. Yes, of course. Kepala bapak engkau. Kepala bapak engkau. Kemudian kalian bingung kenapa dia spike up, spike down. Semua sudah saya katakan karena memang dalam kondisi kompleks zone area dengan wave 4 itu memang sedikit lebih tricky dan ada banyak zona-zona yang spike up, spike down. Namun apabila kalian memperhatikan dari seluruh analisa kita, maka kalian sebenarnya dapat memanfaatkan beberapa zona dari apa yang sudah kita analisa. Look at this H4 XAU USD. Why? Saya ada record before dari analisa kita. Perhatikan dari H1, apakah dia masih mampu membentuk higher high? Yes. Dan lower low di sini hati-hati. Ada banyak order-order yang bersembunyi di beberapa kawasan-kawasan yang sangat berbahaya, di mana itu pun juga adalah key level kita. H4 analisa 2 Juni. Di sini, teman-teman. Alright, and then apakah dia membentuk higher high? Yes. Kemudian membentuk juga lower low, and this line, perhatikan, adalah zona yang saya katakan dia akan menjadi key level dan menjadi zona penting, dan saya sudah tidak tertarik-tarik dengan beberapa zona di atasnya. Dan apa yang terjadi saat ini, perhatikan ya, saya tidak merubah dari line analisis kita. And then kalau ini kita perpanjang, oke, exactly dia berada di zona yang sudah kita tandai. So, selamat apabila kalian berhasil menangkap zona ini. Dan semua ini bukanlah seperti meramal kemudian analisanya itu pasti, tapi tidak, karena sebenarnya saya sudah ingatkan, because price action itu membaca dari gejala apa yang terjadi, dan saat ini harga di sini dan dia benar-benar pullback atau mengejar area yang sudah kita sampaikan. Dan apa yang terjadi di sini pun pada saat sebelumnya saya sudah melakukan analisa. Ini analisanya. Ini adalah berikutnya, dia akan melakukan pergerakan nanti di Senin, akan ada gap ya, berkemungkinan akan terbentuk sedikit gap kecil. Dan ini yang terjadi. Oke? Ada sedikit gap kecil di hari Senin. So, wow. Berarti Mr. Berlian bisa menganalisa dengan tepat. No. This is behavior of market. Ini adalah price action. Tidak selamanya analisa itu benar. Dan buy, sell itu adalah subjektif. Yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu membaca dari pergerakan market, price action, price is everything, dan benar-benar paham dari core basic dasar pembelajaran, barulah kalian melangkah ke next step menjadi seorang trader. Oke? Karena tidak semua analis mampu menjadi trader, tapi trader wajib bisa melakukan analisis, baik itu fundamental maupun teknikal. And this is gap in the H4 and 1 hour. Ada sedikit gap. Oke? Ini yang saat ini terjadi. Kemudian sekarang secara fakta apa yang kita lihat di hari ini, oke? Di 19 Juni, tepatnya saya merecord video ini untuk analisis kepada teman-teman semuanya, sahabat YouTube di channel Brilliant Trading System ini. Saya sampaikan juga di video sebelumnya akan terjadi ada banyak manipulation area, dan gunakanlah chapter manipulation yang sudah kita pelajari dalam masterclass dan one-on-one class. Teman-teman yang ada di grup, kita selalu update dan ada banyak sekali di sana dengan istilah yang sama, mindset yang sama, komunitas yang baik, oke? Jadi sehingga positive vibration yang ada di sana akan membangun kita sebagai trader yang bijaksana, fokus terhadap apa yang kita laksanakan, try and error, terus berusaha step demi step, langkah demi langkah, sehingga ada kebaikan menuju ke depannya dalam financial kalian yang memiliki plan bisnis dan lain sebagainya yang kalian tuju ya. Dan yang terjadi
ketika dia mendekati key level area yang sudah saya sampaikan di analisa kita sebelumnya, dia membuat manipulation setup. Apa itu Mr. Brilliant manipulation chapter? Manipulation chapter, saya tidak bisa singkat menjelaskan ini karena takut. Karena apa? Setengah pemahaman itu lebih berbahaya daripada tidak paham sama sekali, ataupun sangat paham itu lebih baik. Artinya begini, setengah pemahaman akan sangat berbahaya untuk kalian. Jadi saya bukan tidak ingin menceritakan dan menjelaskannya, tetapi ini harus dijelaskan secara sempurna agar tidak salah guna. Banyak dari kalian yang mempelajari chart pattern, tapi kalian tidak tahu why chart pattern itu terbentuk. Kalian mencari entry point, tetapi why saya harus entry di sana? Dan semua trader itu tidak memiliki kesamaan. Equity-nya berbeda, trading plan-nya berbeda, bisnis plan-nya berbeda, dan entry di dalam market pun tujuannya berbeda. So, sampai kapan akan terjadi seorang master copy provider tidak pernah margin call, member margin call, oke? Provider signal, oke? Signal grup sana, grup sini. Kalian margin call, yang memberikan signal tidak peduli dengan kalian, dan kalian margin call, dia tidak margin call. Why? Because mereka dapat mengupdate ini semua dan membaca because mereka professional trader. Kalian tidak tahu bagaimana mereka manage account, berapa account yang mereka miliki, ada berapa broker yang mereka miliki, untuk siapa dia bertrading, bagaimana trading style yang dia miliki. Kita tidak pernah tahu, dan kalian datang ke dalam market tidak mengetahui ilmunya, tidak mengerti apa-apa, berharap besok cepat kaya, ingin mendapatkan Lamborghini, Ferrari, dan lain sebagainya. Your mindset is really wrong, ya. Salah di dalam mindset dapat berbahaya dalam mencari langkah. So, sekarang yang terjadi secara fakta yang kita lihat, sudah tahu teman-teman yang ada di masterclass yang menonton video ini, saya ucapkan selamat, jadikan ini adalah pembelajaran. So, next step apabila bertemu dengan kompleks area zone, di mana saat ini konsolidasi besar terjadi dan belum terlihat adanya breakout weekly, even dia break up ataupun down, maka selama ini berada di dalam range dan di dalam kompleks area wave yang sudah kita analisis secara direction, ini sudah terjadi. Mana before-nya? Ini before-nya. Maka tema di dalam minggu ini nanti yang harus kalian perhatikan adalah manipulation chapter dalam masterclass group yang sudah tergabung dalam Brilliant Trading System. Kalian sudah tahu apabila saya katakan kita harus perhatikan manipulation chapter, dan semua subjudul yang sudah kita pelajari di situ nanti akan kita bisa aplikasikan dalam minggu ini. Dan minggu demi minggu telah berlalu, oke? Semua ini sudah terlewati. Dan sudah saya katakan, jangan dulu mengambil long all the way panjang, buy panjang, kemudian sell panjang, karena belum saatnya. Oke, apabila kita tarik dalam minggu yang lalu, ini demand. Kalian buy and stop loss, oke? Kemudian, ini supply, yes, break, pullback, support become resistant, kalian sell, turun, dan terkena stop loss. Jadi, scalping adalah cara yang cepat, ataupun intraday dengan cepat boleh kalian manfaatkan. Dan sekarang di level ini, price berhenti in the middle of zone. Camkan dan perhatikan, saya tidak bisa berkata banyak, hanya saja ini adalah zona-zona berbahaya, oke teman-teman semuanya. Apabila kita melihat dari top down analysis, kita perhatikan terlebih dahulu. Ini line saya hapus, before dan after semuanya sudah kalian lihat, dan semua itu menceritakan tentang sebuah price action. Dan alhamdulillah dan syukur atau puji Tuhan, saat ini semua bergerak sesuai dengan analisis kita, sehingga analisis itu akan kita dapat menjaga money management, kita dapat mengukur risk, karena itu yang lebih penting dari segalanya. Dan zona yang sudah kita tandai ini masih belum masuk ke sana, dan dia masih berada di dalam range weekly ini, ya. Dalam analisa sebelumnya juga saya katakan ini belum keluar dari weekly area. Oke. Ini pun juga demikian. So, dia di dalam range, masih berada di dalam range yang begitu besar dan terus membesar. Oke, whatever kita akan mengatakan ini, selama belum ada terjadi secara fakta, kita tidak bisa mengetahui apakah nanti dia akan pergi go more low dan go more high. Selama dia masih berada in range, dan ekor-ekor yang ada di weekly shadow ini, ya, perhatikan karena ini sangat besar, range yang terbentuk sangat besar teman-teman. Oke,
ada 700, tetapi ini maksud saya belum peak level, karena zona weekly yang sebenarnya dari market gold ini bisa mencapai sekitar 1000 bahkan beberapa ribu pips apabila liquidity dan volume itu meningkat. Dan saat ini dia masih berada di dalam range weekly dan monthly juga membentuk doji, but monthly belum close. Oke? Dan apa yang bisa kita manfaatkan dalam minggu depan? Perhatikan, pada saat dia close in the middle of zone, dan ini adalah sebuah zona middle area ataupun pivot point, whatever you call this is, but level ini 1850 sampai dengan 1860 itu adalah sebuah warning zone area yang kalian harus benar-benar perhatikan. Kalian hanya fokus terhadap candle yang ada di tengah ini, but sebenarnya yang lebih penting dari apa yang kalian lihat di sini adalah yang di sebelah kanan. Look to the right, this is the price is everything. Kalian tidak pernah memperhatikan price, ya kan? Padahal kita dalam bertrading mengambil value of price. Bagaimana kalian bertrading tapi kalian tidak mengetahui di mana harga level penting, kemudian apa yang terjadi, baik itu fundamental trader ataupun technical analysis trader, semua itu harus dikombinasikan dengan segala sesuatu yang benar-benar kalian pahami, bukan FOMO, bukan ikut-ikutan dan lain sebagainya, because ini adalah bukan permainan. Saya hanya dapat berkata because kalau kalian ingin bergabung silahkan, tetapi apa ya, saya bukan promosi, tetapi jika ingin bergabung silahkan, apabila tidak ingin bergabung juga tidak masalah. Dimanapun kalian belajar, yang terpenting kalian memahami apa yang kalian ambil tindakan, yang kalian lakukan, apa yang kalian analisis, itu bisa membuat kalian menjadi trader yang lebih baik. Oke, bukan hanyut dalam perdebatan bla 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 segala macam, bearish engulfing, bullish engulfing, buy di sini, buy di sana, tapi tidak tahu harus exit bagaimana, exit plan tidak tahu, entry point gimana dicari, masuk grup sana grup sini. Kalian hanya akan menghabiskan waktu. Kemudian ketika kita bilang oke, trading dengan demo terlebih dahulu, oh tidak dapat mentalnya, no matter, tidak ada masalah dengan kami. Oke, this is your equity, this is your money. But kami hanya ingin share di sini dengan beberapa teman-teman yang lain bahwa trading ini bukanlah suatu yang bisa membuat kalian kaya dengan singkat kalau kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan. So, yang bisa kita perhatikan di dalam weekly, dia masih berada di dalam range-nya, dan ini adalah sebuah zona yang makin melebar, liquidity hunter, kemudian yang mendapatkan key level in line bersama kita, dia akan masuk dengan zero float yang ada di sini dan menangkap pergerakan ini, oke? Maka di sini kita sudah dapat mengkolek sekitar 480 pips if you close di atas ini ya. Masih nggak boleh sombong amat. Tetapi kalau sekarang dia akan floating masih dalam posisi minus 300 pips. Kemudian apapun juga yang mendapatkan sell di atas ini juga saat ini juga masih floating plus di 200 pip, oke? Dan juga beberapa kita mampu mengclose di zona bawah karena zona ini adalah zona liquidity grab ya, liquidity hunter ataupun smart money concept, whatever you say, whatever you call it, ini adalah sebuah pattern. Ada yang juga mengatakan ini fake out juga bisa. Kemuan to drive fake out dia gagal, tidak mampu mencapai ke supply zone area di 1882, kemudian patah di zona yang saya sampaikan menjadi area penting, yaitu 1850 sampai dengan 1860. Oke, kemudian price ini turun dan berhenti di in the middle of area dan mengclose candle weekly dengan posisi seperti ini ya. Zona shadow yang besar ini perlu nanti harus diperhatikan, karena di dalam daily apabila kita melihat terbentuklah suatu area dan sebuah zona yang ada di bawah ini sangat banyak sekali. Tetapi yang terpenting adalah apabila kita sudah melihat oke, gold akan pergi lebih jauh turun ataupun gold akan pergi lebih tinggi, itu pergerakan di time frame besar, dan apakah kalian mampu bertahan dalam keadaan pullback zone yang begitu besar ini. Karena kebanyakan dari trader, oke, perhatikan, let's say katakan kalian mengetahui sebuah direction dengan pembelajaran ataupun pemahaman yang kalian miliki, even itu menggunakan moving average, Bollinger Band, whatever you use. Ketika dia membuat higher high dan higher high seperti ini, katakan trader sudah mengetahui apabila arah dia menuju ke atas bahwa ini adalah uptrend. Tetapi banyak dari trader-trader itu
yang terkena pada saat zona-zona pullback seperti ini. Ya, dia sudah mengetahui next direction adalah pergi ke atas, namun pada saat terjadi pullback seperti ini, disinilah banyak trader yang apalagi full margin, ya, tidak mengetahui dasar dan lain sebagainya, ikut-ikutan, tidak paham, oke? Maka disinilah zona-zona yang dapat membuat kalian margin call, kemudian stop loss. Setelah stop loss tersentuh margin call, barulah pergi price itu naik ke atas. Why ini terjadi? Sebenarnya semua ada keilmuan dan ada behavior di dalam kita mengambil keputusan. Resiko adalah yang lebih penting dari semuanya. Entry point hanyalah decision point untuk kita mengambil keuntungan. Tetapi keuntungan yang kalian ambil, kalian lupakan tentang price is everything. Kalian lupa dengan harga, kalian hanya fokus terhadap candle ini, ya. Kalian fokus terhadap chart dan lain sebagainya. Warna-warni biru, merah, kuning, tapi kalian tidak memperhatikan price itu sendiri. Nice. Sehingga kalian terjebak di dalam FOMO, terjebak di dalam ikut-ikutan, oke, takut terlambat dan lain sebagainya. Kami tidak dapat merubah itu semua karena kalian yang mengambil keputusan di dalam trading ini. Kalian akan mencari kambing hitam, oke, ini yang salah broker, ini yang salah provider signal dan lain sebagainya. Itulah bad habit, ya. So, lebih baik mengacceptablekan atau menyadari diri kita sendiri. Oke, saya sadar, saya salah mengambil keputusan, saya tidak mengatur resiko, saya tidak mengatur lot size, dan kemudian berikutnya kita terus belajar dan merecovery pelan-pelan tapi pasti dengan keilmuan yang baik. Dan saat ini di H1 dan H4 kita memperhatikan sebuah pergerakan di sini. Dia berada di middle area. Jangan bertrading di dalam zona-zona krusial seperti ini, ya, karena ini adalah white zone accumulation yang sangat berbahaya di dalam kompleks area. Kemudian dia pun juga posisi balance price yang sebenarnya dia semakin besar. Oke, semakin besar, spike up, spike down semakin besar, yang mencapai 800 pip. Kemungkinan besar dia masih akan terus melebar sampai nanti benar-benar dia keluar, even di daily ataupun weekly, benar-benar nanti dia breakout, barulah itu akan terlihat kemana price ini akan pergi berikutnya. Karena di bawah masih ada area, di atas juga masih ada area yang belum terselesaikan, dan dia berada di level middle zone area, yang mana kalau kita backpass di belakang, dia adalah zona-zona yang mudah sekali tertembus, jadi sangat-sangat harus diperhatikan. Oke? Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam analisa kali ini. So, untuk sementara dalam beberapa minggu ke depan, kalian harus perhatikan range yang terbentuk saat ini, dan line yang sudah kita buat dalam key level ini sudah terjadi, dan juga di level 1860 dia sudah terbreak dan sempat membuat sebuah small resisten di sini, yaitu di level 1860 dan lain sebagainya. Kemudian dia next atas masih ada 1895, kemudian dia di bawah juga masih ada beberapa area dan terbentuk terakhir yaitu ada level demand di sini. But area ini nanti akan menjadi sebuah area yang nanti harus diperhatikan apabila kita zoom out. Di sini teman-teman juga sudah tahu bahwa di sana terdapat zona-zona brilliant zone. Oke? Zona brilliant zone harus nanti juga diperhatikan, yang mana dia adalah sebuah area-area yang dimana teman-teman sudah mengetahui area-area supply dan demand yang dapat kita pilih. Karena kalau kalian tidak memiliki pengetahuan tersebut, nanti semua supply dan demand kalian tandai. Kalian baru mempelajari, let's say katakan, oke, head and shoulders. Kalian baru mengenal head and shoulder, kemudian mempelajari chart pattern. Analisa apapun kalian lihat, oke, wah ini head and shoulder, kalian masuk dan lain sebagainya, tetapi kalian tidak memahami konteks dari market tersebut. Itu yang akan membuat kalian menjadi MC lagi, depo lagi, MC lagi, depo lagi. Saya tidak mengatakan kami yang paling baik, saya juga tidak mengatakan saya dapat melihat masa depan dan dapat meramal, tetapi inilah yang terjadi. Kemungkinan pada minggu ini masih berjalan sesuai dengan analisa yang kita miliki, sehingga kita dapat memanage apa langkah yang kita dapat ambil di dalam market ini. Oke? Apabila kalian mendapatkan setup yang kalian yakini, just go inside the market, tetap atur resikonya, karena kalian harus sadar kompleks area ini masih belum selesai. Dan di mana breakout itu akan terbentuk, perhatikanlah level-level yang sudah
terbentuk dari swing high dan swing low dalam kompleks area ini, maka di sanalah nanti apabila close candle di dalam time frame besar, dia akan nantilah baru membentuk decision point, tetapi masih cukup lama. Jadi untuk yang sampai saat ini saya katakan, untuk yang ingin mengambil all long position panjang untuk swing yang begitu panjang, lebih baik jangan dulu, kecuali kalian memiliki equity yang besar dan memiliki risk yang juga rasionya masih sangat mampu bertahan dengan equity yang kalian miliki. Just go ahead. Tetapi yang tidak dan masih baru-baru, hati-hati, karena gold ini sangat volatile dan begitu impactnya sangat baik ya, sangat kuat maksud saya. Apalagi dalam beberapa news, interest rate juga sangat berpengaruh dalam kemarin. Jadi kalian dapat mengupdate data-data baik dari COT data, kemudian dan lain sebagainya, SPDR di dalam gold juga bisa kalian perhatikan di dalam beberapa analisa-analisa data fundamental. Kemudian gabungkanlah dengan yang kalian pahami. Dalam minggu depan harus tetap berhati-hati, dan saat ini dia masih di dalam middle area. Dia nanti akan terus pergi mengejar ke dalam high range, kemudian low range, barulah nanti kita akan mengambil decision point sampai nanti weekly akan selesai dengan satu candle lagi. Dalam minggu ini belum breakout dan masih berada in the middle area, jadi masih di dalam konsolidasi yang begitu lama. Kemudian masuk di alam sebalik mata dipanggil. Alam bazrah dipanggil alam sebalik mata. Dia tinggi lagi daripada bukit. Sampai berapa lama Mr. Brilliant zona konsolidasi ini? Bisa kalian lakukan backtest dan perhatikan berapa candle weekly yang akan nanti terbentuk, kemudian baru benar-benar dia akan keluar dari konsolidasi ini, karena ini masih sangat begitu panjang ya. Kemudian dia zonanya semakin melebar seperti ini. Ini adalah sebuah zona channel yang sebelumnya dia seperti ini, kemudian dia break, kemudian dia pullback meninggalkan ekor, and then sekarang berada in the middle area. Jadi hati-hati, kesimpulannya terus belajar. Dan saya ingatkan kembali, untuk yang ingin bergabung di dalam Basic Survival Class, kita akan start di awal Juli. Yang ingin bergabung silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. I don't need you. But kalau kalian ingin bersama dengan komunitas kami, silahkan. Kita akan belajar bersama-sama dan membangun sebuah komunitas yang baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. But kalau kalian ingin one-on-one private class, silahkan chat admin kami, ataupun membangun special master class dengan beberapa small group yang kalian miliki dengan sahabat-sahabat kalian dan teman-teman kalian juga silahkan. Saya akan mencoba untuk membantu sebisa mungkin. Dan let's be a brilliant trader. See you next time. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian next up dia akan pergi menuju zona 261 dan itu adalah high range. Kemudian di dalam zona-zona in the middle area ini kalian harus, apabila yang masih mendapatkan sell position, bila nanti dia turun, kemudian kalian harus close terlebih dahulu di zona 1830, ataupun pada saat dia masuk ke dalam zona support dan demand yang ada di low level ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan, karena kemungkinan dia akan pergi mengejar atas bawah dan lain sebagainya, banyak sekali, berbahaya. Dan see you next time. Semoga kalian dapat memanfaatkan video yang sudah saya buat ini. Sampai berjumpa di next analysis. Thank you and see you next time. I'm out.